Pembacaan teks proklamasi. Proklamasikan bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Menyanyikan lagu 17 Agustus tahun 1945. Amanat pembina upacara barisan diistirahatkan. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم يحذرون. Alhamdulillah, pada hari ini hari Sabtu 17 Agustus 2022 kita mengenang kembali Indonesia yang dijajah oleh bangsa luar yaitu Belanda dan Jepang, yang berakhir alhamdulillah pada tahun 1445 Masehi. Maka setiap tahun dari tahun 1445 hingga hari ini, yaitu selalu diperingati, yang mana peringatan sudah kurang lebih 79 tahun atau 79 tahun. Anak-anakku sekalian, apa maksud dan tujuan dengan kita selalu mengadakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia? Agar kita semua para generasi, agar kita semua para santri, baik yang sekolah di sekolah umum, masyarakat dimanapun berada, wabil khusus para anak-anak generasi muda, agar mengenang, agar memahami bahwa Indonesia berdiri tidak serta-merta begitu saja seperti saat ini. Akan tetapi Indonesia
tenang, damai, tentram saat ini, maka leluhur-leluhur kita, para pejuang-pejuang kita, para mujahid-mujahidah kita telah berjuang kurang lebih 350 tahun. Maka oleh karena itu anak-anakku sekalian, inilah maksud dan tujuan kita setiap tanggal 17 Agustus selalu memperingati hal tersebut. Maka yang pertama adalah bagaimana agar diri kita ini menemukan kesadaran, agar kita tidak jumawa, agar kita tidak bangga bahwa kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para pejuang-pejuang kita, dibandingkan dengan leluhur-leluhur kita yang telah mengorbankan segala-galanya demi bangsa dan negara. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa kemerdekaan Indonesia itu sangat erat hubungannya dengan kaum santri. Santri walaupun sarungan, walaupun pakai jubah, pakai gamis, jangan dikira para santri tidak berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yaitu yang diakhiri dengan fatwa jihad yang dikeluarkan, resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Yang Mulia Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau yang mengeluarkan resolusi jihad untuk memperbolehkan berjihad, memperjuangkan, mempertahankan Indonesia, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, memperjuangkan kemerdekaan rakyat Indonesia. Maka oleh karena itu perlu kita ketahui bersama bahwa jasa besar para ulama, jasa besar para santri, generasi-generasi muda berjuang berjihad untuk mencari kemerdekaan, yaitu Republik Indonesia. Maka alhamdulillah sampai hari ini kita semua merasakan kemerdekaan tersebut. Maka oleh karena itu, apa saat ini yang perlu kita kerjakan? Yang perlu kita kerjakan pada saat ini adalah yaitu bagaimana diri kita, pertama, bahwa amanah Indonesia, amanah para mujahid, pejuang-pejuang, para pahlawan kita untuk menjaga keutuhan secara sempurna dan menyeluruh bangsa Indonesia, menjaga kenyamanan, menjaga kesejahteraan, menjaga kedamaian bangsa Indonesia. Kenapa? Untuk mendapatkan kenyamanan ini, untuk mendapatkan kesejahteraan ini, para leluhur kita berjuang bukan dengan waktu yang sebentar, 350 tahun. Dari waktu ke waktu, dari nyawa ke nyawa, dari tenaga ke tenaga, dari harta ke harta, mereka korbankan untuk mendapatkan kesejahteraan yang kita rasakan semua pada hari ini. Maka oleh karena itu anak-anakku sekalian, inilah amanah yang diberikan oleh leluhur kita. Bagaimana kita saat ini diberikan amanah kedamaian ini, dan para leluhur kita, mereka mengupayakan bagaimana kita mendapatkan ilmu. Mereka mau bagaimana kita ini terus belajar untuk menyempurnakan ilmu, yaitu ilmu agama. Sebagaimana tadi saya sampaikan dalam Al-Quran, bahwa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, pertama, sebagian orang, tidak semuanya harus berjuang, tetapi sebagian harus berjuang dan sebagian tetap bertahan dalam rangka untuk mencari ilmu agama. Dia tafaqahu fid din, untuk memahami ilmu agama. Maka inilah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan amanah daripada pejuang-pejuang itu. Maka dari hari ini 17 Agustus, Sabtu 17 Agustus ini, mari kita kenang perjuangan mereka, kita hargai pengorbanan mereka,
dengan kita semangat untuk mencari ilmu, belajar dengan sungguh-sungguh untuk apa? Dan memahami tentang kondisi keadaan bangsa Indonesia agar kita tetap dengan ilmu yang kita miliki, kefahaman agama yang kita miliki, kita tetap menjaga keutuhan kebersamaan bangsa Indonesia yang beragam, ribuan masyarakat yang berbeda-beda dari segi bahasa, dari segi budaya, dari segi bahasa, dari segi perbedaan keadaan, tetapi kita dengan ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita pahami, maka bagaimana semua itu bisa tetap menjadi keutuhan persatuan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan kita terus menjaga keutuhan kebersamaan bangsa Indonesia sehingga menjadilah bangsa ini terus menjadi bangsa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kita menjadi manusia yang bermanfaat di masa-masa yang akan datang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang terus memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Oleh karena itu, marilah kita, kalian semua para anak santri, semangat dalam belajar, sungguh-sungguh dalam belajar. Kenapa? Karena bersyukur atas kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yaitu dengan kita diberikan negara yang aman, tentram, sentosa, sudah berjalan hampir 1 abad, yaitu selama 79 tahun. Maka oleh karena itu, inilah syukur yang wajib kita pertahankan, karena syukur itu Allah cabut kapan? Di saat kita sudah berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terus kita istiqamah sungguh-sungguh dalam menjaga, memperjuangkan ilmu agama sampai nanti kita menjadi manusia yang bermanfaat di masa-masa yang akan datang. Jadi yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan pada hari 17 Agustus ini kita terus menjaga keutuhan, kebersamaan, kedamaian ini sampai di masa-masa yang akan datang. Menjelang bangsa Indonesia yang besar ini semakin kokoh, semakin kuat, semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi negara yang takwa, menjadi negara masyarakat yang takwa, utuh, kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.